Mari kita melanjutkan belajaran kita. Saya share dulu katekis. Oke, yang lalu kita sudah belajar dari pertanyaan 59. Sekarang kita menginjak kepada pertanyaan 60. Dan ini masih berkaitan dengan bagaimana kita dibenarkan di hadapan Allah, ya. Oke, silakan ada teman yang mau bacakan untuk pertanyaan 60 ini. Siapa aja deh, silakan. Saya, Pak. Silakan, Bu Nita. Pertanyaan, bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Jawab, hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Hati nuraniku memang mempersalahkan aku, karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah, dan tidak ada yang kutaati. Dan karena aku masih hidup, karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Namun, Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat, memberikan kepadaku anugerah ini, pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna, dianggapnya sebagai milikku, seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya. Iya. Baik. Ini lebih lengkap ya pembahasannya. Jadi bagaimana kita benar di hadapan Allah. Nah, ini kita sudah uraikan panjang lebar. Jadi kita bisa benar di hadapan Allah itu ya hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Ya, kita bisa lihat ayatnya saja langsung. Galatia 2 ayat 16. Ya. Galatia 2 ayat 16. Silakan, ada yang mau bacakan buat kita? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Iya. Mantap sekali ya. Jadi di Galatia 2:16 ini berulang-ulang disebut bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Ini perhatikan ini. Melakukan hukum Taurat. Ya toh? Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Ini. Melakukan hukum Taurat. Lalu yang ketiga. Melakukan hukum Taurat. 3 kali dalam satu ayat disebut melakukan hukum Taurat. Jadi kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat.
Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Waduh, bertubi-tubi. Jadi sudah tidak meragukan sama sekali ya. Herannya masih banyak orang Kristen yang punya keyakinan bahwa dia bisa diselamatkan karena perbuatan baik, karena melakukan hukum Taurat. Alkitab sudah jelas-jelas dengan sangat tegas dan tidak meragukan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, ini yang minggu lalu saya juga tegaskan kan. Masih banyak orang Kristen yang tanpa sadar, loh, dia Kristen kok bisa jatuh dalam dosa ya. Loh, dia Kristen kok dia orangnya kok pelit amat ya. Kok jadi Kristen kok pelit amat ya. Loh, dia Kristen kok masih bisa korupsi ya. Tolong mic-nya bisa di-mute. Siapa ini yang belum mute mic? Ya. Halo, siapa yang belum menge-mute mic-nya? Tolong hostnya deh bisa bantu di-mute. Kadang-kadang orang nggak sadar ya, masuk mic-nya, suaranya masuk semua ini. Ya, jadi masih banyak orang Kristen yang bingung kalau melihat orang Kristen ada yang berbuat dosa. Dan kaget. Tapi sekali lagi saya bolak-balik menekankan, bukan berarti juga kalau orang Kristen berbuat dosa itu kita anggap biasa-biasa aja. Terlalu kaget juga nggak usah. Kalau biasa-biasa aja juga bukan gitu ya. Reaksi kita bukan biasa-biasa aja ya. Beginilah yang benar itu, kita memang sadar lah kita ini semua orang bobrok kok di hadapan Allah gitu loh. Mari kita sadar bahwa kita semua ini orang bobrok di hadapan Allah. Gak ada yang benar. Jadi kalau kita lihat ada orang Kristen bobrok, kok kaget gitu loh. Ya kan? Itu poinnya. Ya, jadi gini ya. Kita kan sadar aku ini diselamatkan bukan karena aku berbuat baik, bukan karena aku orang saleh. Dan aku sudah disadarkan Tuhan bahwa aku ini orang bobrok. Nah, tapi kita kalau lihat ada orang Kristen bobrok, kita kok kaget. Kaget itu menunjukkan apa? Kaget itu yang menunjukkan saya nggak sadar diri saya ini bobrok gitu loh. Saya merasa diri saya ini sudah nggak bobrok gitu. Sehingga melihat orang bobrok itu kaget. Iya kan? Tahu nggak? Jadi kalau saya sadar saya ini orang bobrok dan Tuhan menyelamatkan saya bukan karena kesalehan saya dan kan semua karena belas kasihan Tuhan, dan saya ini aslinya orang bobrok. Lalu saya melihat orang Kristen bobrok, saya kaget. Saya terkejut. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa saya itu lupa bahwa saya ini orang bobrok sebetulnya. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti juga ya sudah saya bobrok. Saya lalu lihat orang Kristen lain bobrok. Oh ya puji Tuhan, kita sama-sama bobrok ya. Mari kita membobrokkan diri kita terus-menerus gitu ya. Saling membobrokkan gitu loh. Kita memang bobrok ya sudah, mari kita nikmati kebobrokan kita, ya itu juga jelas tidak benar.
Jadi yang kita tidak setujui adalah bukan lihat orang Kristen bobrok, tapi lihat orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan secara progresif dalam hidupnya. Nah, itu yang seharusnya kita kita antisipasi ya. Kita pikirkan benar-benar bahwa ya aku orang bobrok, tapi Tuhan ingin aku diubahkan dari hari ke hari. Ya, jadi yang kita sekarang tahu bahwa yang menjadi masalah itu bukan saya ini orang bobrok, itu bukan masalah. Masalahnya adalah saya ini orang bobrok yang masih menikmati kebobrokanku dan tidak ada perubahan yang progresif. Nah, itu problemnya di situ. Ya, paham ya? Jadi lihat orang bobrok itu ya memang aslinya kita orang bobrok, tapi kita orang bobrok yang pertama disadarkan kebobrokan kita. Justru kalau orang Kristen yang tidak sadar kebobrokannya itu sebetulnya dia belum pernah jadi Kristen sebetulnya. Ya, saya ulangi ya. Orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dia sebenarnya bobrok di hadapan Allah, dia sebetulnya belum pernah jadi orang Kristen. Karena kekristenan itu dimulai dari kesadaran akan kebobrokan. Yang saya maksud bobrok itu kesadaran akan ketidaklayakan dan keberdosaannya di hadapan Allah. Itu awalnya jadi Kristen kan itu kan. Anda jadi Kristen kan bukan karena Anda didoakan, toko Anda laris, lalu Anda jadi Kristen. Kalau seperti itu juga Anda tidak pernah jadi Kristen. Ya, atau Anda sakit, didoakan sembuh lalu jadi Kristen. Tapi tidak pernah merasa aku berdosa, tidak pernah merasa aku orang nggak layak, nggak pernah merasa aku ditebus oleh darah Yesus, tidak pernah merasa apa-apa. Aku hanya merasa aku sudah sembuh dari penyakitku dan aku sekarang mau percaya kepada Tuhan yang menyembuhkan aku. Itu Anda nggak mengerti tentang kekristenan. Anda hanya tahu kekristenan hanya dari penyembuhan atau dari toko laris, ya, atau dari bangkrut menjadi kaya. Anda hanya tahu kekristenan itu seperti perdukunan. Ya maaf ya, saya ngomong ini belak-belakan aja. Banyak orang Kristen jadi Kristen itu nggak ngerti Kristen. Karena kekristenan dianggap identik dengan perdukunan atau dengan pesugihan, ya, atau dengan klinik-klinik, ya, mantra-mantra, ya. Kekristenan dianggap identik dengan mantra-mantra kekayaan. Nah, itu yang banyak orang jadi Kristen kayak gitu, dan itu tidak orang yang nggak ngerti Kristen dan mungkin nggak pernah jadi Kristen dia itu. Dia cuma Kristen nama doang. Itu. Oke ya, pertama kembali lagi. Jadi orang Kristen itu dia benar-benar jadi Kristen itu karena pertama dia menyadari dia orang berdosa dan tidak layak. Dan yang kedua, dia bisa jadi Kristen itu karena anugerah Allah. Ya, anugerah Allah yang menyadarkan dia ketidaklayakannya. Jadi dia sadar tidak layak itu anugerah Allah. Bukan karena dia punya kesadaran sendiri, dia punya punya analisa dia sendiri, kemampuan dia sendiri untuk berpikir bahwa dia orang berdosa. Enggak, orang bisa sadar dirinya berdosa dan tidak layak itu karena anugerah. Jadi orang jadi Kristen itu ya benar-benar karena anugerah Allah. Ya, anugerah Allah yang menyadarkan dia bahwa dia orang berdosa yang tidak layak. Nah,
Karena kesadaran tidak layaknya itu dia sadar bahwa dia hopeless, dia orang yang tanpa harapan kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tidak ada juru selamat yang daripada Tuhan, maka dia pasti binasa. Ya itu sudah memang satu kebenaran yang sangat mendasar dalam prinsip-prinsip iman Kristen, bahwa dia itu orang yang sama sekali tidak layak. Dan di dalam dia tidak layak, dia sadar bahwa Tuhan menyadarkan ketidaklayakannya, dan Tuhan juga menyadarkan dia butuh seorang juru selamat, penolong yang sejati, ya, yang sudah berkorban bagi dia dan menggantikan dia yang seharusnya dihukum mati. Maka yang menggantikan dia itu adalah Yesus Kristus, ya, Allah Anak yang menjadi manusia dan yang berkorban untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, itulah Kristen. Kamu disadarkan, diinsyafkan, dan kamu dipertobatkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah bertobat, kamu masuk dalam proses hidup baru yang terus-menerus diperbarui. Renewing your mind, diperbarui akal budimu, diperbarui hidupmu, ya, manusia barumu diperbarui terus-menerus. Dan manusia lamamu dimatikan terus-menerus, seumur hidup sampai mati. Dan kamu diubahkan untuk mempunyai tujuan hidup yang benar, yaitu tujuan hidup apa? Untuk memuliakan Allah dalam hidupmu. Nah, ini semua adalah paket iman Kristen. Ya, tujuan hidupmu adalah untuk kemuliaan Allah, dan kamu hidup berjuang demi pelebaran kerajaan Allah. Karena kamu sadar kamu bukan milik kamu sendiri, kamu sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Dan kamu diubahkan dari hari ke hari, itu berarti kamu tidak berkanjang dalam dosa, tidak menikmati dosamu, dan tidak membenarkan diri dalam dosamu, dan tidak enjoy dalam dosamu, tapi kamu diubahkan terus-menerus. Tapi perubahan-perubahan yang bersifat paradoks. Ya, hari demi hari kamu makin menyadari, justru makin menyadari ketidaklayakan dirimu di hadapan Allah. Bukan makin merasa saleh, makin merasa hebat, makin merasa rohani, makin merasa lebih dari orang-orang lain, lebih saleh dari orang-orang lain, lebih benar dari orang-orang lain. Itu tidak, itu bukan pertumbuhan, itu justru kemerosotan. Pertumbuhan adalah makin dekat sama Tuhan, makin sadar dirinya betapa tidak layaknya di hadapan Allah. Nah, ini kebenaran-kebenaran hakiki yang sangat mendasar, tapi banyak orang Kristen keliru di sini atau terpeleset di sini dan merasa diri sudah saleh, merasa diri sudah benar, merasa diri sudah layak, merasa diri lebih suci dari orang lain, ya, lebih benar dari orang lain, dan seterusnya. Ya, oke. Itu. Jadi memang ini juga ayat 16 ini, Galatia 2 ayat 16 ini juga satu kebenaran yang dinyatakan oleh kitab suci yang sangat mendasar bagi proses hidup orang percaya, bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena hukum Taurat, tapi bukan berarti lalu kita tidak usah peduli sama hukum Taurat. Ini juga ekstrim lain lagi, ya. Ada orang yang ekstrim lain lagi, oh aku sudah dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, jadi hukum Taurat aku buang aja. Aku udah nggak peduli dengan hukum Taurat,
Hukum Taurat sudah menjadi sampah bagiku. Dan aku hanya hidup karena iman dalam Kristus. Jadi tidak usah takut dengan hukum Taurat, atau tidak usah diatur oleh hukum Taurat. Aku bebas, aku berbuat sesuka hatiku. Nah, itu juga enggak benar. Ya, jangan salah ngerti ya. Jadi kalau kita itu tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, ya, dan tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, bukan berarti hukum Taurat kamu buang. Tapi justru begini, setelah orang dibenarkan oleh darah Kristus, oleh karya Kristus, dia punya perspektif yang benar terhadap hukum Taurat. Nah, ini yang terjadi bagi orang yang percaya. Ya. Jadi perspektif dia tentang hukum Taurat itu sudah diubahkan atau diperbaharui atau dicelikkan mata rohaninya dan mengerti sebagaimana sebenarnya hukum Taurat itu, fungsi hukum Taurat itu. Jadi enggak memandang hukum Taurat secara keliru. Nah, itu maksudnya. Jadi orang yang sudah di dalam Kristus itu mata rohaninya dicelikkan untuk memandang hukum Taurat dengan sebagaimana peran yang sebenarnya dari hukum Taurat. Jadi begini, misalnya orang yang belum dalam Kristus atau belum dicelikkan mata rohaninya, dia memandang hukum Taurat itu sebagai syarat keselamatan, kan? Wah, aku harus mentaati hukum Taurat supaya aku selamat. Aku harus mentaati hukum-hukum Allah supaya aku selamat. Aku harus belajar untuk taat pada 10 hukum Allah. Itu sebagai syarat keselamatan. Nah, itu kan memandang hukum Taurat secara keliru. Tapi setelah di dalam Kristus, dia sadar bahwa dia tidak mungkin bisa mentaati hukum Taurat. Dan dia tidak mungkin bisa dibenarkan karena mentaati hukum Taurat. Karena problemnya bukan di situ. Ya, problemnya bukan kamu harus mentaati hukum Taurat, tapi problemnya adalah kamu sudah dalam kutuk dosa. Itu problemnya. Problemnya kamu sudah dalam kutuk dosa. Dan penyelesaian terhadap kutuk dosa itu, atau bagaimana kamu bisa dilepaskan dari kutuk dosa itu, tidak ada yang lain kecuali harus ada yang membayar utang kamu, utang akibat dosamu, yaitu maut. Harus ada yang bayar dengan maut. Utang maut harus dibayar dengan maut. Dan kamu tidak bisa menyelesaikan masalah hutang maut ini dengan kamu melakukan hukum Taurat. Tidak bisa, karena masalahnya yang harus dibayar itu bukan melakukan hukum Taurat. Yang harus dibayar itu adalah maut yang harus dibayar. Nah, itu saudara dan saya nggak pernah bisa mampu bayar dengan maut. Untuk bebas dari maut, nggak mungkin dengan kita membayarnya dengan maut juga, kan. Itu membayar dengan maut itu bukan membebaskan kita dari maut, itu memang hukuman yang harus kita jalani. Dan siapa yang bisa membayar itu? Ya hanya Yesus Kristus. Dia yang mengalami maut menggantikan saudara dan saya. Nah, itulah menjadi orang Kristen. Ya. Oke. Jadi kembali lagi tadi. Jadi bagaimana memandang hukum Taurat dengan benar? Ya, hukum Taurat itu justru menunjukkan ketidakmampuan kita untuk berkenan kepada Allah. Itu mata rohani kita dilihatkan. Kamu itu nggak mungkin mampu bisa dibenarkan di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat, karena nggak mungkin kamu mampu, nggak mungkin kamu bisa. Dan permasalahannya tadi bukan untuk
kamu bisa diselamatkan karena kamu melakukan hukum Taurat. Bukan itu permasalahannya. Selain kamu nggak mampu, itu juga bukan permasalahannya. Jadi seandainya pun kamu punya kemampuan melakukan hukum Taurat, kamu tetap masalahmu belum terselesaikan. Yaitu apa? Maut, hutang maut. Ngerti ya? Jadi saya pernah kasih ilustrasi kan. Misalnya ada orang yang menyelundupkan narkoba. Dan dihitung harga penyelundupan itu negara dirugikan misalnya 100 miliar. Misalnya ya, ini hanya contoh aja. 100 miliar penyelundupan narkoba. Lalu akhirnya kan dihukum mati kan. Orang yang menyelundupkan narkoba kan harus dihukum mati. Tapi dia bilang, saya akan membayar ganti rugi bagi kerugian negara yang 100 miliar itu. Saya akan bayar. Ya, saya akan lunasi hutang saya yang sudah merugikan negara 100 miliar ini. Saya akan lunasi. Nah, dia melunasi itu. Tapi dengan dia melunasi mengganti rugi, ya kerugian negara 100 miliar itu tidak akan menghapus permasalahan dari hukuman yang harus dia jalani, yaitu hukuman mati. Biarpun kamu bayar 100 miliar, kamu tidak akan bebas dari hukuman mati. Nah, sama dengan ini. Kita mau bayar dengan melakukan hukum Taurat. Wah, kita mau taat. Ya, anggap aja hukum Taurat itu hutangku dan aku mau taat habis-habisan dengan hukum Taurat dalam hidupku. Tapi ketaatan kita pada hukum Taurat itu seandainya pun bisa, padahal nggak pernah bisa ya, seandainya pun bisa, tidak akan pernah bisa menghapus hukuman mati bagi kita, yaitu maut. Upah dosa adalah maut, itu tidak bisa dihapus dengan kita mentaati hukum Taurat. Nah, itulah perspektif yang benar. Ya. Jadi kalau begitu dia dibuang aja atau hukum Taurat tidak dibuang. Karena hukum Taurat itu tetap diperlukan. Kenapa diperlukan? Toh tidak menyelamatkan. Ya memang tidak menyelamatkan. Tapi hukum Taurat itu adalah sebagai standar atau patokan untuk suatu kebenaran. Jadi kalau hidup kita itu tidak ada standarnya, tidak ada patokannya, bagaimana saya bisa hidup mengerti bahwa inilah hidup yang Tuhan menghendaki saya untuk menjalani hidup yang sesuai dengan standarnya. Meskipun aku tidak bisa memenuhi standarnya, tapi aku tahu ini maunya Tuhan dengan standar ini, dan aku jelas disadarkan hidupku masih jauh di bawah standar. Tapi tetap standar itu perlu. Kenapa? Kalau sampai standar itu tidak perlu, saya tidak memperhatikan standar. Aku bisa merasa aku sudah layak di hadapan Tuhan karena memang nggak ada standar. Aku sudah benar di hadapan Tuhan karena memang sudah nggak ada standar lagi. Jadi aku tidak pernah merasa aku bersalah karena sudah tidak ada standar. Nah itu juga tidak kan. Tuhan justru mau pakai hukum itu terus untuk menyadarkan saudara dan saya bahwa hidup kita ini masih jauh di bawah standar. Lalu yang berikutnya adalah dengan proses pengudusan. Dengan proses pengudusan. Bahwa Tuhan itu memang mengubahkan hidupku dari hari ke hari. Menuju pada arah yang sesuai dengan standar itu, gitu loh. Dalam perubahan hari sehari dalam proses pengudusan. Arahnya itu ya
arahnya itu adalah ada perubahan yang arahnya itu sesuai dengan standar yang sudah diberikan. Nah, kalau tidak ada standar, saya tidak tahu perubahan saya kemana. Saya mau kemana perubahan saya ini? Saya nggak tahu, karena standarnya tidak ada. Ya bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, ke belakang, bisa ke atas, ke bawah. Karena tidak ada standar. Tapi kalau ada standar, saya makin tahu bahwa oh, ini adalah suatu patokan yang Tuhan berikan pada saya, dan saya memang sadar saya di bawah standar, tapi saya ada perubahan demi perubahan yang progresif. Progresif. Sekali lagi, progresif itu memang pasti ada pertumbuhan, tapi pertumbuhan itu juga tetap disertai dengan nilai-nilai paradoks. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup orang percaya kepada saudara dan saya di dalam kita menjalani hidup yang diubahkan dari hari ke hari. Ya, jadi sekali lagi kita di sini ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Tapi orang yang beriman dalam Kristus Yesus bukan orang yang diajar untuk merendahkan, menghina, dan mengabaikan hukum Taurat. Tidak. Ya, sebab itu kami telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Ya, dibenarkan melalui iman dalam Kristus. Ya, bukan karena iman, terjemahan yang tepat adalah dibenarkan melalui iman dalam Kristus Yesus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sudah, jadi jelas toh. Dengan demikian saya sadar bahwa saya ini sekarang bukan akan diselamatkan, tapi saya sudah diselamatkan, meskipun already but not yet. Artinya keselamatan yang saya sudah terima ini adalah keselamatan yang sudah pasti dan sudah sempurna digenapkan oleh karya Kristus di kayu salib. Tapi secara holistiknya, secara keseluruhannya belum saya terima karena saya belum bangkit dengan tubuh yang mulia. Itu maksudnya. Ya, demikian penjelasan saya. Kiranya ini boleh juga merefresh kita ya, untuk makin diteguhkan ya bahwa kita ini memang orang yang tidak layak, tapi karena belas kasihan Tuhan mau memberi kita kasih karunia untuk dibenarkan melalui iman kepada Kristus Yesus yang sudah mau mati bagi kita semua. Nah, ini semua benar-benar only by grace ya. OBG, only by grace. Atau grace alone. Ya, semuanya karena anugerahnya saja. Puji Tuhan. Ya, kita sudah diingatkan bolak-balik dengan kebenaran ini, dan memang nggak pernah habis. Tidak pernah habis. Selalu diingatkan, selalu dihibur, selalu dikuatkan, selalu ada warning. Jangan sampai lupa, jangan sampai merasa dirimu lebih saleh dari orang lain, jangan sampai arogan, jangan menikmati kesombongan karena kesalehanmu, ya, karena prestasimu, karena kehebatan-kehebatan karyamu. Jangan sombong, karena semua itu only by grace. Ya, puji Tuhan, kalau Tuhan menyadarkan kebenaran ini, dan Tuhan juga menyadarkan kita tidak lebih layak dibandingkan orang lain. Kita tidak lebih benar dibandingkan orang lain. Kita tidak lebih suci dibandingkan dengan orang lain. Apalagi dibandingkan dengan standar Allah.
kita amat sangat bobrok dan tidak layak dan tidak pantas untuk diselamatkan. Tapi Tuhan dalam belas kasihan-Nya mau menyelamatkan Anda dan saya. Nah, itu namanya amazing grace, ya. Anugerah yang begitu ajaib dan yang luar biasa. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, ada yang mau menanggapi, ada yang mungkin mau bertanya juga, silakan. Saya beri kesempatan kepada semua. Silakan. Siapa aja boleh saling sharing, saling membagi. Jangan pelit-pelit ya. Kalau Anda punya berkat, Anda punya atau pengalaman atau apa, boleh di-sharingkan. Silakan. Ya, Ya. boleh kita Silakan. sharing ya Pak ya. Pak Darmius. Ya, terima kasih tadi Bapak kemukakan banyak hal yang semakin kita tuh di refresh ya. Khususnya bahwa kesadaran kita tidak mempunyai kesadaran dari diri sendiri tentang keberdosaan kita. Itu hal yang sebetulnya memang harus menjadi refleksi hari demi hari dari kita. Nah, tadi itu kuat sekali dan sering kali didengungkan hal ini. Memang ini kan sangat selaras dengan ajaran Yesus ya di khotbah di bukit itu loh, yang hendak diberkatilah, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini kan menegaskan itu ya. Kemudian ajaran-ajaran Injil yang sesungguhnya. Kemudian juga tadi bagaimana kita tadi kesadaran akan keberdosaan, ya memang kita tidak bisa kalau tidak ada anugerah daripada Roh Kudus di Yohanes 16 ayat 8 itu. Ya, jadi betul bahwa ini sepenuhnya only by grace. Jadi semakin hari bahwa kalau kita dengar ini, semakin kita tuh di-refresh dengan ayat-ayat yang kemudian secara sederhana disampaikan oleh Pak Andi. Saya kira seperti itu ya Pak ya. Kemudian banyak hal. Saya juga dapat kemudian secara Bapak jelaskan secara sederhana bagaimana Pak, sebetulnya kita rumit lah menangkap pemikirannya Rasul Paulus. Kadang kita bisa salah paham. So, di satu sisi mengkontraskan mengkontraskan atau mendikotomi atau merendahkan hukum Taurat. Tetapi di satu sisi juga itu menjadi standar, tadi disebutkan standar daripada proses pengudusan kita yang progresif. Nah, ini sebetulnya yang jarang kita secara bersamaan ya, gini. Ini jarang sekali kita dengar secara bersamaan satu khotbah yang satu sisi mendikotomi Taurat, tetapi di satu sisi Taurat dipergunakan sebagai standar dalam progresivitas pengudusan. Jadi saya melihat ini kekayaan sekali lagi maaf ya, bukan saya omong kosong cari muka untuk memuji, bukan Pak, tetapi padat ya. Padat sekali ini dalam waktu yang singkat itu secara sederhana saya bisa dapat yang begitu luas Pak, gitu loh. Kan tentu kan sebetulnya kita tuh baca Alkitab, kemudian baca buku, dengar itu kan kadang-kadang tidak secara penuh pasal-pasal gitu loh Pak, pasal-pasal yang terpisah gitu loh. Iya kan. Bagaimana satu sisi tampaknya Yesus atau Rasul Paulus itu mendikotomi Taurat, tetapi di satu sisi dia menggunakan itu sebagai tadi menarik, sebagai standar progresivitas dalam proses pengudusan. Kan gitu. Yes. Ini bagus sekali Pak. Jadi ada kesadaran bahwa kesadaran kita tuh tidak mampu karena kita harus terus miskin di hadapan Tuhan.
Kemudian bagaimana tadi Bapak menjelaskan secara apa ya? Kita bisa langsung menangkap, mempersatukan pasal-pasal yang terpisah gitu loh Pak, kira-kira. Gitu Pak. Terima kasih. Iya, iya. Ya, saya senang sekali dengan analisa Pak Darmius ini. Makin mempertajam. Iya, terima kasih sekali Ya. Pak. Jadi kita pun artinya begini ya, waktu kita terima seperti ini kan apa ya? Ini anugerah, bukan karena kemampuan kita beranalisa. Iya. Itu kan tadi pasal-pasal yang terpisah sebetulnya. Kan gitu ya Pak. Only by grace juga ya. Iya. Saya juga menyadari bahwa saya bisa dapat kebenaran ini ya only by grace juga, bukan karena kehebatan saya menganalisa dan sebagainya, semua hanya semata-mata karena anugerah Allah. Jadi memang ada orang Kristen yang ekstrim ya, ekstrim menekankan kasih karunia Allah sehingga membuang Taurat. Jadi Taurat itu sudah sama sekali dibuang, sama sekali nggak berfungsi, jadi sudah nggak peduli sama Taurat sama sekali. Ya itu sudah pasti nggak benar ya. Nah, Tuhan Yesus saja masih memperhatikan Taurat kok. Kok bisa orang Kristen mau membuang Taurat itu bagaimana? Jadi saya tidak setuju kalau ada sikap orang Kristen yang Taurat itu dibuang gitu aja. Itu nggak benar pasti. Dan bukan juga Taurat itu dijadikan standar kebenaran. Maksudnya dijadikan pembenaran untuk kita bahwa oh saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa itu. Justru salah. Justru Taurat itu mau menunjukkan kamu itu nggak mungkin bisa. Mana mungkin Anda itu bisa melakukan Taurat, omong kosong itu. Ya, jadi Taurat juga bukan dibuang dan juga bukan lalu jadi patokan untuk pembenaran kita bahwa aku sudah tidak berzina, aku sudah tidak mencuri, aku sudah tidak berbohong, ya, aku menghormati orang tua. Ya itu mirip seperti orang Farisi ahli Taurat yang sudah merasa dia pelaku Taurat. Ya, itu omong kosong juga. Jadi buang Taurat juga salah, merasa melakukan Taurat juga salah. Jadi yang benar ya bagaimana? Ya benar ya dua-dua. Artinya ya saya sadar bahwa saya justru makin mendekatkan diri pada Taurat, saya makin sadar saya nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi saya sadar bahwa Taurat itu tetap harus ada. Kalau nggak ada ya berarti saya kan nggak perlu merasa nggak layak di hadapan Tuhan karena memang sudah tidak ada hukum. Gitu. Nah itu sudah dibuang juga salah. Kalau Taurat dibuang kan Anda enak kok hidup, nggak usah merasa bersalah. Enak-enak aja karena memang sudah tidak ada standar yang menyalahkan aku lagi. Itu. Tidak ada standar yang menunjukkan bahwa aku ini orang nggak layak. Dan orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Itu. Ya, terima kasih Pak Darmius. Mungkin ada teman lain yang mau tambahkan. Silakan. Pak Aryo. Iya. Saya ini gambar satu garis panjang gitu, di yang awal itu saya tulis kelahiran kita, yang di akhir itu kita tulis pakai kematian kita, akhir hidup kita. Lah sepanjang ini, titik ini ke titik itu ada perjalanan hidup kita. Yang di posisi lahir itu kita sudah disangoni dosa turunan. Tidak nol. Bisa turunan, Adam, Hawa, dan lain-lain. Terus setelah sepanjang hidup kita ditambahi dosa-dosa yang tidak memenuhi syarat hukum Taurat tadi sebagai cermin, sebagai standar.
Tuh kamu nggak bisa toh ngatasi, kamu berbuat dosa terus. Yang memang kita memang tunjukkan kita ini produsen dosa. Nggak pernah ada orang yang awalnya sudah nggak nol, ditambah kita memproduksi dosa terus sampai akhir hidup kita. Itu dibuktikan sudah oleh Rasul Paulus. Dan di akhirnya waktu kita mati di total dosa tidak karu-karuan. Lebih gitu gambarannya. Nah, itu jawabannya tidak ada lain yaitu anugerahnya, ya, penebusan dosa. Walaupun di sepanjang perjalanan itu kita suci murni, bisa mengatasi hukum Taurat pun kita mesti diawali dengan dosa turunan kok. Kembali yang pada perjalanan ini tidak pernah kita bisa mengurangi, tapi nambah terus. Dan itu Tuhan ingin membuktikan baik lewat cermin hukum Taurat maupun oleh diberi ujian Tuhan kongsi sama setan, kongsi sama apa, pokoknya orang diuji terus supaya nunjukin doa gagal terus sampai mati, baru supaya dia bilang, wahai orang berdosa, hanya oleh anugerahmu saja aku ini selamat. Ya, itu panjang lebar. Begitu Pak kita. Ya. Jadi memang masalah kita itu nggak pernah bisa selesai. Karena itu Kristus menyelesaikan di atas kayu salib. Ya memang sudah nggak mungkin bisa. Nah, jadi di dalam ketidakmungkinan bisa itu, tapi tetap ada perubahan secara progresif. Nah, perubahan secara progresif ini yang kita makin diperkenalkan anugerah Allah, kita makin diperkenalkan kasih Allah, kita makin diperkenalkan akan pengampunan dosa, diperkenalkan tentang pembenaran, ya, tentang providensia Allah, ya, dan seterusnya kita bertumbuh makin mengenal anugerah Allah yang luar biasa itu bagi kita. Dan kita juga diubahkan makin mencintai Tuhan, ya, makin mau belajar berbuat yang terbaik untuk Tuhan, ya, menunjukkan syukur kita kepada Allah atas kasih karunia-Nya yang luar biasa itu. Jadi itu yang diubahkan. Jadi mesti ada itu. Tidak mungkin orang yang, ya meskipun kita tetap berdosa, tapi ada sukacita dalam kasih karunia-Nya itu, ada sukacita yang menyebabkan aku mau bersyukur kepada Allah dalam hidupku. Aku bersyukur karena kasih-Nya yang luar biasa, ya, dan aku diubahkan lagi. Apa diubahkan? Tujuan hidupku diubahkan. Aku tujuan hidup untuk kemuliaan bagi Allah, tujuan hidupku untuk memberitakan kebenaran kepada orang yang masih buta dan belum mengenal kebenaran, ya. Nah, itu selalu yang akhirnya menjadi satu progresif, ya, yang disebut dengan progresif. Tapi tetap bukan merasa, oh aku sekarang sudah lebih layak, aku sekarang sudah lebih suci, aku lebih baik dari orang lain. No, ya, tidak seperti itu. Tapi aku memang itu progressive sanctification itu, ya, yang artinya ujian dan cobaan Tuhan seumur hidup itu didesain Tuhan untuk manusia pilihan itu sampai pada kesadaran aku tidak layak. Iya, dan aku punya istilahnya aku nggak layak. Karena itu aku mau belajar bersyukur kepada Allah itu. Nah, itu poinnya, jangan lupa itunya, ya. Jadi kalau merasa tidak layak terus itu. Tujuannya supaya kita ini
bertahap, secara bertahap kita penting kita bila sadar kalau kita tidak layak dulu. Setelah itu baru kita tahu starting point-nya untuk kita harus memperbaiki ini, terus memperbaiki ini. Karena kalau aku layak kok, aku kayak orang Parisi, ya wes selesai, ada ingin belajar apa-apa, ada. Tapi tujuannya sampai pada taraf dia sudah merasa memang aku ini tidak layak, jadi aku harus berusaha mati-matian dalam ketidaklayakan itu, yaitu namanya sanctification, progressive sanctification progress. Kita mendapat kebijaksanaan tadi karena paradoks tadi. Ya, makin mantap. Kita boleh bersyukur karena kebenaran-kebenaran yang terus digali lebih dalam, dan tidak ada habis-habisnya ya. Heran ya, kita ini menggali kebenaran yang kelihatannya itu aja, tapi itu aja itu nggak pernah selesai. Jadi saya khawatir dengan orang-orang yang merasa itu aja, bosen aku bicara soal itu aja. Ya, itu justru saya khawatir orang seperti itu malah tidak menunjukkan pengenalan kedalaman iman yang memang nggak pernah selesai. Nggak habis-habisnya kita membicarakan ini dan itu terus saja. Terus itu karena kita mempunyai bukti kita kok gagal terus. Itu jadi makanya nggak pernah selesai dibicarakan. Betul. Gimana? Kok kita sama seperti Parisi, ya sudah kita berhenti. Ya, kadang kita merasa kita sudah capai di itu poin, kembali jatuh lagi terus begitu. Jadi kita berjuang terus sampai Tuhan biasa dengan paradoks menolong kita. Tapi kemudian ajar lagi gitu, diajar lagi. Iya, betul. Nggak pernah habis-habisnya. Jadi pengenalan, penghayatan akan kebenaran ini itu juga nggak pernah selesai. Nggak pernah mentok, saya sudah tahu, saya sudah ngerti. Ya kenapa? Karena itu menjadi suatu pergumulan hidup yang nyata. Ya. Supaya sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti, tapi kita gagal terus kok. Ya supaya seperti Pak Andi bilang. Jadi kita terpaksa harus, ini kita belum ngerti loh. Karena kita gagal terus kok. Iya, agar supaya juga maksudnya kita itu tidak lupa bahwa kita selalu harus bersyukur dan juga merendahkan hati, Pak. Karena gini kalau saya kasih ilustrasinya itu dulu ngertinya 10%, lalu ditambah 20%, ditambah 30%. Nah, mengertinya itu sampai Paulus kan pernah bilang ya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luasnya, betapa tingginya ya kasih karunia Allah itu. Itu tidak pernah habis. Jadi apa yang kita mengerti sekarang, 5 tahun lagi pasti akan lebih dalam dari yang kita ngerti sekarang. Ya kan? Nah, itu yang kita nggak boleh mandeknya itu di situ, dan tidak boleh merasa sudah ngerti, sudah tahu sedalam-dalamnya kasih Allah. Siapa kita yang sudah ngerti sedalam-dalamnya kasih Allah itu? Belum, masih jauh. Kita masih terus harus menggali, tidak pernah habis gitu. Ya, Bu Willy mau diteruskan, silakan. Ya, kalau kita merasa kita sudah ini pasti Tuhan bawa kita lagi untuk lihat, kasih kita lihat. Nina, kau rasa kau lebih tahu kan? Saya kasih kau jatuh dan lihat lagi. Kau betapa kau tidak ada artinya apa-apa. Yes. Itu memang selalu begitu, Pak. Nah, itulah maksudnya seumur hidup kita punya keakuan itu pasti dikikis habis. Dikikis habis ya. Sampai kita mungkin belajar berserah dan belajar itu mengatakan bahwa semuanya itu hanya anugerah Tuhan. Yes. Mantap sekali.
Pak Andi. Ya, Bu Nita. Pak, tadi kan dikatakan itu aja yang kita bicarakan ya Pak. Tapi saya itu bukan sesuatu yang membosankan. Tapi justru apa? Menyadarkan kita terus-menerus akan keberadaan diri kita itu siapa sebenarnya di hadapan Tuhan. Iya. Mau memperbaiki diri dengan kekuatan, dengan kemampuan daripada Tuhan. Yes. Karena nggak bisa kita andalkan selain Dia. Apapun yang kita lakukan, kembali lagi untuk kemuliaan Dia. Apapun yang kita buat, kembali lagi untuk kemuliaan Dia. Bukan dari diri sendiri, bukan antoposentris ya Pak. Yes. Tapi dan sebenarnya dengan ini itu juga yang kita bicarakan, itu mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengingatkan, berulang kali menyadarkan Roh Kudus-Nya membuka hati dan pikiran kita. Sehingga hidup kita setiap hari itu kita harus lahir baru, kita harus bertobat. Iya. Itu kelihatannya step by step, sedikit demi sedikit. Biarlah hanya Tuhan yang dibesarkan, kita direndahkan. Tuhan bertambah, kita berkurang. Iya. Amin. Jadi dengan ini itu bukan sesuatu yang membosankan, karena saya juga belajar doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin Roh Kudus, mengikuti katekisme Heidelberg, pencobaan. Emang berkisar di situ-situ aja, tapi itu menyadarkan saya bahwa hidup kita itu harus berubah. Nggak bisa seperti penjahat di Yesus. Hari ini engkau akan berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Itu sangat indah, Pak. Sampai kita mati, sampai hidup kita ini kita jalani, tetap memang kita berkutat dalam dosa. Tapi memang seperti berubah. Bukan kita dosa itu kita teruskan, tapi kita harus kikis sedikit demi sedikit supaya kita juga dari Tuhan memberikan yang terbaik. Kita tahu kita melakukannya karena semua Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Iya. Amin. Terima kasih. Sudah jam 10 lebih 4 menit. Kita bersyukur atas anugerahnya yang sudah dicurahkan bagi kita semua. Kita boleh diperlengkapi oleh firman-Nya. Kita boleh terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Oke, kita tutup dalam doa. Terima kasih buat keterlibatan teman-teman semua. Pak Darmius, Pak Rio, Pak Bonita, Bu Willy, dan semua yang lain. Tuhan memberkati. Ya, Pak Endarto, Bu Deviana, Pak Theodor, semuanya. Dan juga rekan-rekan yang di YouTube. Ya, kita juga bersyukur Ibu Eni, Ibu Dani, ya, Vivi Dani, dan Pak Stefanus Chandra juga. Tuhan memberkati semuanya. Baik, kita akan tutup dalam doa, dan saya minta Bu Deviana ya bisa tutup dalam doa, Bu Deviana, atau bisa ya, silakan. Doa. Bapak, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami mendapatkan anugerah untuk boleh diingatkan terus-menerus akan cinta kasih Tuhan kepada kami yang sudah menebus dosa kami. Kami adalah yang tidak layak, tapi kami mendapat anugerah yang begitu besar. Hari demi hari kami terus diperbaharui iman kami, terus dikuatkan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Pak Andi yang sudah membagikan firman Tuhan, dan Kau pakai Pak Andi terus menjadi berkat untuk boleh menyatakan kebenaran ya Tuhan tengah-tengah dunia ini. Kiranya kami semua terus dikuatkan dan mau terus diingatkan semakin hari semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami mau serahkan semua
pertumbuhan kerohanian kami ya Tuhan. Ya Tuhan, yang terus menumbuhkan iman kami semakin hari semakin mengenal Engkau dan memperkenankan hati Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, sampai Engkau panggil kami pulang. Kami mau menyerahkan juga aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan yang memimpin dan menolong kami sehingga apa yang kami perbuat hanya untuk kemuliaan saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat semuanya.